Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahul awwalina wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ma'asyaral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, saudara-saudari jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga terhaturkan selalu kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Hadirin wal hadirat jamaah Masjid Al-Husna yang dirahmati oleh Allah, seperti biasa kita akan kembali melanjutkan pelajaran tafsir Al-Quran, tafsir Juz Amma, di mana kita masih dalam tafsir suratul Balad, surat Al-Balad, di mana telah kita jelaskan di ayat yang ke-8, 9 dan 10, di mana di sana terdapat penjabaran akan berbagai karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Ia berikan kepada manusia. Alam naj'al lahu ainain. Bukankah kata Allah, kami telah jadikan untuk manusia dua mata, walisanan wa syafatain. Allah jadikan untuk mereka ada lisan dan kedua bibir. Ini telah kita jelaskan. Kemudian di ayat yang ke-10 Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa hadainahun najdain, dan kami berikan kepada manusia petunjuk hidayah untuk menempuh dua jalan. An-najdain telah kita sebutkan, ada dua penafsiran di kalangan para ulama. Ada yang menafsirkan an-najdain yakni Allah tunjuki manusia tatkala ia lahir, dia mampu untuk mengambil rezeki dari ibunya, dan itu mulai dari tatkala ia mengambil ASI dari ibunya, dari kanan dan kirinya. Dan ini menunjukkan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia. Allah berikan ilham kepada mereka untuk bisa mengambil dan tahu caranya bagaimana mereka bisa mengambil rezekinya. Padahal manusia itu sebelumnya tidak punya pengalaman untuk itu. Tatkala di rahim ibunya, dia mendapatkan jalur rezeki dari tali pusatnya. Tatkala dia lahir, diputus itu semua. Dan dia belum punya pengalaman untuk menggunakan mulutnya. Tapi subhanallah, tatkala manusia itu lahir, diperhadapkan dengan ASI ibunya, dia langsung mampu menggerakkan mulutnya. Nah, ini tidak lain dan tidak bukan kecuali berkat karunia, rahmat dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia itu. Kemudian penafsiran yang kedua, an-najdain ditafsirkan dengan dua jalan yang menanjak dan mendaki, sehingga didapati di sana ada kesulitan, dan ini diperuntukkan untuk jalan kebaikan ataukah jalan keburukan, jalan kebenaran ataukah jalan kebatilan.
jalan menuju surga ataukah jalan menuju neraka. Ternyata Allah Subhanahu wa taala gambarkan kedua jalan tersebut sama-sama berat. Jalan kebaikan berat jalannya, jalan keburukan juga demikian, berat resikonya. Dan Allah menjadikan manusia tahu mana jalan kebaikan, mana jalan keburukan, mana jalan kebenaran dan mana jalan kesesatan, dengan Allah berikan kepada mereka akal. Akal ini mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mampu membedakan mana jalan ke surga, mana jalan ke neraka. Tetapi akal juga punya batasan. Sebagaimana kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, inna lil aqli haddan yantahi ilaihi kama lil basari haddan yantahi ilaihi. Kata Imam Syafi'i, sesungguhnya akal itu punya batasan yang dia berhenti kepada batasan itu, sebagaimana penglihatan juga punya batasan yang ia berhenti kepada batasannya itu. Maka kalau akal punya batasan, maka dia butuh perkara yang berikutnya, yaitu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling penting untuk bisa membedakan mana jalan kebenaran, mana jalan kesesatan, mana jalan menuju surga dan mana jalan menuju neraka. Dan semua itu Allah Subhanahu wa taala jelaskan, Allah Subhanahu wa taala terangkan. Makanya Allah turunkan Quran. Dan pada setiap umat ada kitab sucinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala utus para nabi dan para rasul. Tugas utamanya menjelaskan kepada manusia mana jalan-jalan kebaikan dan mana jalan-jalan keburukan. Makanya dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ba'atsallahu nabiyan." Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi illa kana haqqan alaihi, kecuali wajib atas nabi tersebut ayyadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum. Wajib atas nabi tersebut untuk menunjuki umatnya kepada jalan kebaikan yang ia ketahui untuk mereka. Wa yundiruhum an syarri ma ya'lamuhu lahum, dan wajib bagi nabi tersebut untuk memperingatkan umatnya dari kejelekan yang ia ketahui untuk mereka. Ini tugas para nabi dan para rasul. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun demikian. Beliau menegaskan, "Ma min syai'in yuqarribu ilal jannah wa yuba'idu 'anin nar illa wa qad buyyina lakum." Tidak ada satupun perkara yang bisa mengantarkan kepada surga dan menjauhkan dari api neraka, melainkan semua itu telah dijelaskan kepada kalian. Sehingga yang jadi masalah adalah manusianya lagi. Apakah mau mengambil jalan ke surga atau mengambil jalan ke neraka? Atau apakah milih jalan kebenaran atau lebih memilih jalan kesesatan? Adapun bayan penjelasan itu sudah dijelaskan kepada kita. Kita punya Quran, kita punya hadis, kita punya nabi dan rasul, dan pewaris nabi dan rasul yaitu para ulama yang menjelaskan kebaikan-kebaikan ini. Apalagi kalau kita tidak tahu, tinggal tanya kepada mereka, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada yang lebih berilmu jika kalian tidak mengetahui. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala tatkala telah menjelaskan semua jalan-jalan kebaikan dan semua jalan-jalan keburukan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman syaa'a minkum ayyastaqim." Barang siapa yang ingin di antara kalian untuk menempuh jalan yang lurus, maka dia akan menjadi lurus. Artinya, siapa yang ingin untuk tetap di atas kebatilan, maka dia akan terus berada di atas kebatilan itu. Silahkan saja, tapi perlu diingat
bahwa semua jalan yang kau tempuh, entah kebaikan atau keburukan, akan ada balasan dan ganjarannya. Akan ada balasan yang setimpal. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Jika kalian melakukan kebaikan, maka kalian telah melakukan kebaikan untuk diri kalian sendiri. Dan kalau kalian melakukan perbuatan buruk, maka keburukan itu kembali pada diri kalian sendiri. Allah Subhanahu wa ta'ala sama sekali tidak rugi kalau kita bermaksiat kepadanya. Allah Subhanahu wa ta'ala sama sekali tidak berkurang kekuasaannya walaupun kita kafir seluruhnya. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran, in takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa innallaha ghaniyun hamid. Jika kalian manusia itu kafir seluruhnya, semua yang ada di permukaan bumi ini kafir semuanya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tetap zat yang maha kaya, tidak butuh kepada manusia, dan Allah zat yang maha terpuji, tidak butuh pujian dari manusia. Jadi kalau kita berbuat baik, ya kebaikan untuk diri kita. Jangan sampai kita ini menyangka bahwa tatkala kita beribadah kepada Allah, Allah butuh dengan ibadah kita. Tidak. Allah tidak butuh kepada siapapun. Allah itu maha kaya. Allah tidak butuh kepada siapapun. Makhluklah yang butuh kepada Allah. Sehingga kalau kita beribadah kepadanya, hakikatnya kitalah yang butuh kepada ibadah itu. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Perhatikan, Allah ciptakan manusia dalam keadaan seperti ini. Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan bagi mereka akal, dan itu terus berkembang seiring dengan berkembangnya usianya. Tercipta dari setetes air mani. Allah sebutkan di dalam Quran, inna khalaqanal insana min nutfah. Sesungguhnya kami ciptakan manusia itu dari setetes air mani. Amsyajin nabtalih, setetes air mani yang bercampur, lalu kami berikan ujian dan cobaan kepada manusia itu. Faja'alnahu sami'an basira, lalu kami bekali mereka punya pendengaran dan mereka punya penglihatan. Kemudian apa? Inna hadainahu sabila, kemudian kami berikan hidayah kepada manusia itu. Kami berikan petunjuk kepadanya untuk menempuh jalan yang lurus, imma syakiran wa imma kafura. Maka dari sana ada yang syukur kepada Allah, tapi ada juga yang masih ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat Al-Insan ayat 2 sampai 3. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian di ayat yang ke-11 Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, setelah menyebutkan ayat yang ke-10 bahwa kami telah berikan petunjuk kepada manusia menempuh jalan yang sukar dan sulit itu, kemudian apa? Falaqatahamal aqabah. Falaqatahamal aqabah. Maka tidakkah manusia itu menempuh jalan yang mendaki dan sukar itu? Tidakkah mau dia menempuh jalan itu? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, apa maknanya ini? Jadi ayat ini Allah arahkan kepada manusia yang mereka di ayat-ayat sebelumnya, sebahagian manusia itu berkata, ahlaktu malal lubada, kami telah menghabiskan harta kami dalam jumlah yang banyak dalam hal yang sia-sia, tidak berguna, tidak bermanfaat, tidak menambah ketakwaannya kepada Allah, tidak menambah kedekatan dirinya kepada Allah, dan tidak menambah pahala dan ganjarannya di sisi Allah. Maka Allah katakan falaqatahamal aqabah. Tidakkah mau manusia itu menempuh, menerobos jalan yang sukar, jalan yang terjal, jalan yang mendaki itu, tapi balasannya adalah surga. Kan tadi sudah kita sebutkan bahwa dua jalan, jalan kebaikan dan keburukan, sama-sama sukar, sama-sama harus mendaki, artinya sama-sama sulit. Nah kalau begitu, kenapa tidak menempuh saja jalan kebaikan? Kan lebih mending, lebih bagus.
Karena Allah Subhanahu wa taala akan berikan pahala, akan berikan keutamaan, dan di akhirat nyata keutamaan itu. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, ini ayat masih berkaitan tentunya dengan ayat sebelumnya. Kalau di ayat sebelumnya Allah katakan bahwa kami berikan petunjuk kepada manusia menempuh dua jalan itu, maka di ayat ini Allah Subhanahu wa taala motivasi kita. Kalau di sana ada jalan kebaikan, ada jalan keburukan, ada jalan ke surga, ada jalan ke neraka, maka tidakkah dia memilih jalan ke surga? Walaupun dengan itu dia harus bersusah payah, walaupun memang jalannya susah, harus mendaki, dia harus mengorbankan sesuatu yang dia miliki, dia butuh perjuangan untuk itu. Tidakkah dia tempuh jalan-jalan kebaikan itu? Ketika dia tahu bahwa jalan keburukan juga sama seperti itu. Jamaah yang dirahmati oleh Allah. Nah, kan sudah tergambar kan bagaimana jalan kebaikan itu sulit, jalan keburukan itu juga sulit. Orang kalau menjadi orang baik sulit enggak, Pak? Sulit juga kan? Menjadi orang jahat juga sulit. Orang mau baik tetap diomongin orang. Orang jahat juga demikian. Misalnya orang tidak sholat, tidak pernah sholat, diomongin orang kan, tidak pernah sholat, muslim apa ini? Dan kalaupun dia pergi sholat, sering pergi ke masjid, tetap ada juga orang yang ngomongin, tidak usah terlalu alim lah, masa sholat ke masjid terus. Lihat, ada saja orang yang ngomongin, ya kan? Sampai ada orang yang merasa malu untuk pergi selalu ke masjid. Kenapa? Nanti dibilang terlalu alim. Subhanallah. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Jadi orang itu ketika dia menjadi alim, menjadi baik, ada sulitnya juga. Sebagaimana menjadi orang jahat juga sulit. Nah, kalau begitu, kalau sama-sama sulit, tidakkah dia menempuh jalan kebaikan walaupun sulit? Ini makna dari ayat ini. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Dan ini ayat juga masih berhubungan dengan ayat ke-8 dan ke-9. Tatkala Allah paparkan nikmat pemberian dua mata, lisan dan dua bibir. Alam naj'al lahu ainain wa lisanan wa syafatain. Apa hubungannya dengan ayat ini? Ayat ini jamaah sekalian, tatkala Allah Subhanahu wa taala sebutkan sebelumnya bahwa manusia itu diberikan nikmat mata, lisan dan dua bibir. Ini nikmat luar biasa kan? Bukan nikmat kecil ini kan? Nikmat besar ini. Nah, kalau nikmat yang kecil saja kita tetap disuruh untuk mensyukurinya, apalagi nikmat yang besar. Washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Bersyukurlah kalian kepada Allah jika kalian betul-betul beribadah kepadanya. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, maka pasti Allah akan tambahkan nikmat kepada kalian. Lihat, jadi nikmat harus kita syukuri. Nah, salah satu cara kita mensyukuri nikmat adalah dengan melakukan amal kebaikan. Nah, ini ayatnya. Falaqatahamal aqabah. Tidakkah dia mau menempuh jalan yang sukar itu, tapi bisa mengantarkan ia ke dalam surga? Tidakkah dia mau menempuh jalan yang sukar itu, walaupun dengan jalan itu dia sulit, dia kecapean, dia kelelahan, tapi ujung-ujungnya dia akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, kalau kita lihat ayat ini, Allah bahasakan falaqatahama. Iqtahama dalam bahasa Arab artinya bukan sekedar jalan, ya. Dia menempati, dia menjalani jalan yang sukar itu bukan sekedar jalan biasa, tapi maknanya dia menerobos dengan cepat tanpa ada keraguan. Nah, itu maknanya. Jadi dia menempuh aqabah. Aqabah itu jalan yang sukar, jalannya tidak rata, jalannya itu terjal, mendaki di pegunungan, sulit. Sebagian ada juga yang mengatakan yang namanya aqabah itu secara bahasa
artinya jalan yang berada di sela-sela gunung, yang sulit untuk ditempuh dan dijalani. Nah, itu jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, itulah jalan kebaikan, Allah gambarkan seperti itu. Karena memang seseorang manakala ingin dan menginginkan surga Allah Subhanahu wa taala, surga itu diitari dengan perkara-perkara yang tidak menyenangkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, huffatin naru bisyahawat wa huffatil jannatu bil makarih. Neraka itu diitari dengan perkara-perkara yang berbau syahwat. Nafsu, jiwa tertarik kepadanya. Tapi sebaliknya surga diitari dengan perkara-perkara yang kurang mengenakkan. Jiwa kurang tertarik dengannya. Tapi balasannya apa? Surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan ayat yang mulia ini supaya manusia mau berpikir, mau menempuh jalan-jalan yang mengantarkan ia kepada surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini Allah Subhanahu wa ta'ala inginkan agar manusia berpikir dengan jernih, tempuh jalan kebaikan, tidak peduli dengan omongan dan ocehan orang lain. Tempuh jalan kebenaran, walaupun harus berat dia menempuhnya, walaupun aral merintang di hadapannya, dia tidak peduli. Selama dia tahu ini kebenaran, ini jalan menuju surga, dia yakin tanpa ada keraguan. Makanya dibahasakan seperti itu, falaqatahamal aqabah. Tidakkah dia menerobos? Jalannya sudah susah, ini dia terobos dengan cepat, tanpa ada keraguan, tanpa ada pikir panjang. Nah, kalau sudah kebenaran seperti itu, tidak usah ragu kita. Walaupun banyak orang-orang yang membuat ragu, tapi kapan jelas dalilnya, jelas kebenarannya, maka ikuti dia. Siapapun orang mencelanya tidak peduli. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau seseorang mau berpikir, dengan kita lihat bagaimana nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Ada orang mencuri malam-malam. Ini mudah atau sulit ini? Ya sulit juga kan dia mencuri itu kan. Belum lagi resikonya, orang yang membegal. Bukan hal yang gampang itu. Resikonya mengerikan juga. Tapi kenapa dia mau lakukan perbuatan itu? Perbuatan jahat itu kenapa? Karena dia menginginkan hasil dari itu. Mungkin dia dapat dari hasil curiannya, hasil begalnya jutaan rupiah, puluhan juta, atau bahkan ratusan juta. Baik, mana berharganya dari uang jutaan itu dengan kedua mata kita? Mana yang lebih berharga? Dengan lisan kita, dengan kedua bibir kita, mana yang lebih berharga? Oh, tidak bisa dibandingkan, Ustaz. Iya kan? Nah, makanya sebelumnya Allah ingatkan itu. Matamu itu lihat, Allah kasih gratis, lisan, bibir. Subhanallah. Nah, kenapa manusia mau saja menempuh jalan-jalan keburukan, jalan-jalan kesesatan, padahal dia sulit untuk menempuh jalan itu? Nah, tidakkah dia memilih jalan kebaikan? Tidakkah dia memilih jalan yang bisa mengantarkan ia ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yakin bahwa dengan jalan kebenaran walaupun sulit, maka dia akan mendapatkan kebaikan di sisi Allah. Dan dia yakin walaupun jalannya sulit, Allah yang memberikan pertolongan, Allah yang memberikan bantuan. Sebab tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mungkin dia bisa menempuh jalan itu. Dan pertolongan Allah didapatkan dengan kesabaran. Makanya Allah berfirman, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta kalian pertolongan kepada Allah dengan apa? Dengan sabar dan dengan mengerjakan solat. Menunjukkan bahwa pertolongan ada dengan kesabaran. Makanya Nabi SAW juga mengatakan, ala innan nasra ma'as sabar. Ketahuilah, sesungguhnya pertolongan akan datang
dengan kesabaran. Maka ini menunjukkan kepada kita untuk menjadi orang baik butuh kesabaran. Untuk menjadi orang baik butuh apa? Butuh kesabaran. Iya, dan sabar itu berat. Makanya salah seorang penyair mengatakan apa? As-sabru mislusmihi. Sabar itu ya seperti namanya, murrun madaqatuhu, pahit rasanya, walakin awaqibahu ahla minal asal, tetapi akibat di belakangnya lebih manis daripada madu. Nah, itu sabar, Pak. Dan Allah perintahkan kita untuk bersabar. Bukan hanya sabar, kesabaran, butuh kesabaran, menguatkan kesabaran. Ya ayyuhalladzina amanusbiru. Kemudian apa? Wasabiru. Wahai orang-orang yang beriman, sabar kalian. Kemudian wasabiru, dari kata sobar juga, tapi ada tambahan alifnya. Kalau sabar dalam bahasa Arab sobaro, tapi kalau ditambah alif sobaro, dalam kaidah bahasa Arab, ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil makna. Tambahan bangunan kata menunjukkan ada tambahan makna. Bukan sekedar sabar kamu, tapi kuatkan itu kesabaranmu, karena kamu sabar juga butuh sabar. Subhanallah. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya seseorang tanpa kesabaran tidak mungkin bisa menjadi orang baik. Nah, kita ini kalau baik saja, bisa menjadi orang baik saja, subhanallah. Apalagi kalau dia baik, punya ilmu, dan bisa mengamalkan ilmunya, mendakwahkan ilmunya, ini luar biasa kebaikan yang dia dapatkan. Bukan hanya dia yang baik, tapi dia bisa menebarkan kebaikan kepada orang lain. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, falaqatahamal aqabah. Maka tidakkah dia mau menempuh jalan-jalan yang sukar itu, jalan-jalan yang terjal itu, tetapi balasannya adalah surga Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada mereka. Kemudian di ayat-ayat setelahnya Allah Subhanahu wa taala jelaskan apa itu jalan-jalan kesukaran yang bisa mengantarkan ke surga itu. Tapi sebelumnya di ayat yang ke-12 Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wa ma adraka mal aqabah. Tahukah kamu wahai manusia apa itu jalan-jalan kesukaran itu? Jalan-jalan yang sulit itu, jalan yang menanjak, yang tinggi itu, sulit untuk ditempuh itu. Tahukah kalian itu? Taib, ini uslub, metode di dalam Quran yang dengannya Allah inginkan sesuatu. Dan ini sangat banyak digunakan di dalam Quran, uslub, metode seperti ini. Allah ulang-ulang tatkala menyebutkan sesuatu, tahukah kamu sesuatu itu? Apakah sesuatu itu? Tahukah kamu sesuatu itu? Ini metode supaya apa? Supaya orang bisa tertanbih. Tanbih itu gimana ya? Tanbih itu orang supaya perhatian. Nah, orang perhatian kan? Nah, itu tanbih namanya. Orang langsung yang mungkin tadi ngantuk-ngantuk. Nah, begitu. Nah, itu namanya tanbih seperti itu. Nah, peringatan supaya orang ingat. Kadang begini, orang itu dengar-dengar tapi khusyuk dia mendengarkan. Nah, kayak khutbah Jumat biasa itu kan. Khusyuk dia dengarkan sampai tidak tahu apa yang dibaca oleh khotib itu. Nah, tapi kalau ditanbih, dikasih peringatan, kadang dia sadar, oh iya. Nah, ini metode yang digunakan oleh Allah dalam Quran. Dan ini banyak, perhatikan dalam Quran, Pak. Sudah kita bacakan tafsirnya juga. Al-Qari'ah, dalam surat Al-Qari'ah, hari kiamat. Mal Qari'ah, apakah itu kiamat? Wa ma adraka mal Qari'ah, tahukah kamu apa itu kiamat? Lihat, ini kan pertanyaan diulang-ulang kan? Supaya apa itu, Pak? Supaya orang perhatian. Tapi kalau misalnya disebutkan langsung bisa saja sebenarnya. Tapi ketika disebutkan muqaddimahnya, awalnya, itu supaya orang lebih perhatian. Sama dengan surat Al-Haqqah. Apa? Mal-Haqqah. Wa ma adraka mal-Haqqah. Sama juga seperti tadi. Nah, supaya orang lebih perhatian. Ini fungsinya, ini yang pertama. Supaya orang lebih ingat. Yang kedua, Allah bawakan sighah bentuk seperti ini, uslub metode seperti ini supaya perkaranya lebih besar.
untuk menunjukkan bahwa perkaranya ini bukan biasa-biasa saja, besar perkaranya. Nah, ini tujuannya Allah Subhanahu wa taala sebutkan ini, supaya orang menganggap perkaranya bukan hal yang sepele. Ini perkara besar ini. Makanya Allah ulang, wa ma adraka mal aqabah. Tahukah kamu apa itu jalan yang sukar dan sulit itu? Ini perkaranya besar, bukan perkara ringan ini. Nah, itu maknanya adanya pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, baru pada ayat 13, 14, 15 dan 16 itu penjelasan jalan yang sukar dan sulit itu, yang bisa mengantarkan kepada surga. Perhatikan, di ayat yang ke-13 Allah katakan fakku raqabah. Ini penafsiran dari jalan yang sukar dan sulit itu. Fakku raqabah, jalan yang sukar dan sulit itu diantaranya membebaskan budak. Jalan kebaikan kan? Au it'amun fi yaumin di masghabah, atau memberi makan pada hari tatkala terjadi kelaparan, di musim paceklik. Kemudian berikutnya yatiman dza maqrabah, atau anak yatim yang ada hubungan kegerabatan dengan kamu. Au miskinan dza matrobah, atau orang miskin yang sangat-sangat fakir. Ini 4 jalan kebaikan, sukar dia, tapi akan mengantarkan kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat 4 ini, Pak, ya, membebaskan budak, memberi makan kepada orang yang kelaparan, memberikan santunan kepada anak yatim yang kita ada hubungan kekerabatan dengan kita, atau memberi kepada fakir miskin yang sangat miskin. Ini semua masalahnya apa ini? Orang-orang ini masalahnya apa semuanya? Masalahnya duit, ya kan? Orang membebaskan budak butuh apa? Ya butuh duit. Orang yang memberi makan butuh duit. Menyantuni anak yatim, orang miskin butuh duit. Jadi masalahnya apa? Masalahnya duit. Masalahnya uang. Nah, mengeluarkan uang itu yang berat. Nah, inilah kenapa jalannya dikatakan jalan yang sukar. Karena memang berat. Karena memang jalannya sulit. Karena orang sulit untuk mengeluarkan hartanya, kecuali manakala betul-betul dia yakin dengan dia keluarkan tersebut dia mendapatkan keberuntungan, keuntungan yang besar di akhirat, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Dan seakan-akan Allah ingin membandingkan perilaku orang yang disebutkan sebelumnya di ayat yang ke-6 itu, ya, di mana orang-orang itu menghabiskan hartanya untuk hal yang sia-sia dalam jumlah banyak lagi. Yaqulu ahlaktu malal lubada. Dia mengatakan telah kusia-siakan hartaku, telah kuhabiskan hartaku untuk hal yang sia-sia dan tak bermanfaat. Dia membuang-buang hartanya untuk kejelekan, untuk bermaksiat kepada Allah. Coba bandingkan dengan orang-orang yang juga sama mengeluarkan hartanya, sama membelanjakan hartanya, tapi dalam jalan kebaikan. Walaupun mungkin sama-sama berat, tapi yang satu berada di atas jalan kebaikan. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, jalan-jalan kebaikan inilah yang akan kita bahas. Yang pertama apa? Fakku raqabah, membebaskan budak. Membebaskan yang namanya budak. Iya, budak di dalam Islam itu ada. Walaupun sekarang sudah tidak ada yang namanya perbudakan. Tidak ada sekarang ini di zaman kita sekarang ini yang namanya perbudakan. Dulu masih ada dulu perbudakan itu. Di zamannya Nabi SAW ada. Tetapi jangan sampai ada yang menyangka, oh Islam ternyata membolehkan perbudakan ya. Oh Islam berarti agama yang kejam. Kenapa? Manusia saja bisa diperbudak. Nah ini jangan sampai ada yang berpikir seperti itu. Islam memang menetapkan ada perbudakan, tapi ingat bahwasanya sebelum Islam perbudakan itu memang sudah dikenal. Semenjak dahulu kala perbudakan itu memang sudah ada. Jadi bukan pas di zaman Islam aja baru
ada yang namanya perbudakan. Sudah dikenal, bangsa Romawi, bangsa Persia sudah mengenal yang namanya perbudakan. Bangsa Yunani, bahkan sebelumnya bangsa Babilonia, ya, itu sudah mengenal yang namanya perbudakan itu. Nah, itu yang pertama. Jadi bukan pas di masa Islam saja. Kemudian kedua, di dalam Islam perbudakan itu, budak itu, ya, dilakukan perbudakan bukan untuk apa-apa, bukan untuk memuaskan kepentingan pribadi, tapi kembalinya kepada si budak itu sendiri. Karena budak itu tawanan-tawanan perang yang kafir, kemudian diperbudak oleh umat Islam, diajari supaya dia masuk Islam. Nanti juga dibebaskan setelah Islamnya bagus. Makanya di sana terdapat anjuran untuk membebaskan budak. Dan Nabi SAW menyebutkan dalam banyak hadisnya, ya, keutamaan budak itu, keutamaan orang yang memiliki budak, dan bagaimana adab-adab bersama budak. Makanya Nabi SAW melarang kalau menugasi tugas kepada budak dengan tugas yang di luar kemampuannya, tidak boleh. Kalau kalian makan, maka budak kalian harus kalian kasih makan sebagaimana kalian makan. Kalau kalian punya pakaian, maka budak kalian harus kalian kasih pakaian sebagaimana kalian punya pakaian. Dimuliakan mereka. Nah, makanya banyak, ya, di dalam Islam kalau kita lihat yang namanya kafarah, denda, tebusan bayar karena melakukan suatu pelanggaran dosa. Nah, salah satunya dengan membebaskan budak. Sangat banyak kan hadis-hadis seperti itu. Bayarannya, tebusannya, kafarahnya membebaskan budak. Kenapa? Nah, membebaskan budak ini luar biasa pahalanya. Nabi SAW menyebutkan di dalam haditsnya, kata Rasulullah SAW ketika ditanya oleh salah seorang sahabat, "Ya Rasulullah, alimni amalan yudkhilunil jannah." Ya Rasulullah, kabarkan kepadaku suatu amalan, beritahukan kepadaku suatu amalan yang bisa memasukkan aku ke dalam surga. Maka Nabi SAW mengatakan di dalam hadisnya, beliau bersabda, "A'tiqin nasamah wa fakkar raqabah." Kamu bebaskan satu jiwa dan kamu merdekakan seorang budak. Orang ini tanya, "Ya Rasulullah, bukankah itu sama saja?" Kata Nabi, "La, tidak sama itu. Inna itqan nasamah antafarrada bi itqiha." Maksudnya kau bebaskan satu jiwa, kamu sendiri yang membebaskan budak. Adapun fakkar raqabah, kamu menolong si budak supaya dia bebas. Ya, sama-sama juga akhirnya ujung-ujungnya terbebas budak tadi. Tapi yang pertama tentunya lebih utama. Dia membebaskan budak dengan sendirinya. Ada orang punya budak, budaknya langsung dia bebaskan. Nah, ini amal soleh. Ada orang tidak punya budak, tapi dia membebaskan budak dari milik orang lain supaya merdeka. Nah, ini juga amal soleh, dan kedua-duanya disebutkan. Atau dia sekedar membantu supaya dia bebas, walaupun dia tidak membebaskan seorang diri. Dua-duanya sebagai amal soleh. Nabi SAW juga menyebutkan di dalam hadits Abu Hurairah radhiyallahu an, kata Nabi, "Man a'taqa raqabatan," siapa yang membebaskan budak, a'taqallahu bikulli udwin minha udwan min a'dha'ihi minan nar hatta farjihi bifarjihi. Kata Nabi SAW, barang siapa yang membebaskan budak, maka setiap anggota badan dari si budak itu yang dia bebaskan, maka itu sebagai penebus, penyelamat bagi dia dari api neraka. Sampai kemaluannya dengan kemaluannya, Allah bebaskan dari api neraka. Nah, ini keutamaan orang yang membebaskan budak. Nah, ini hadits pernah disampaikan kepada Ali ibnul Husain Zainal Abidin, Imam Zainal Abidin. Zainal Abidin Imam Ali bin Husain ini termasuk cicitnya Nabi, anaknya Husain. Husain kan cucunya Nabi. Ali ibnul Husain Zainal Abidin cicitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disampaikan hadits ini kepada beliau, dan beliau belum sempat dengar hadits itu. Disampaikan kepada beliau dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, maka
Zainal Abidin mengatakan kepada orang yang menyampaikan ini, apakah kamu benar dengarkan hadits itu dari Abu Hurairah? Maka orang itu mengatakan, ya, aku dengarkan itu dari Abu Hurairah, dan Abu Hurairah dengarkan itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mendengarkan itu, Ali ibnul Husain langsung memanggil budaknya, budak yang terbaik. Lalu budak itu beliau bebaskan dengan mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Demikian para ulama salaf dulu, Pak. Mereka kalau dengar ayat, dengar hadis, ya, mereka langsung amalkan. Mereka langsung kerjakan, tidak tanya-tanya dulu. Nah, tidak mengkritisi dulu. Beda dengan sebagian orang zaman sekarang. Kalau disuruh, diperintah, dilarang, dia tanya dulu. Jangan sampai itu cuman sunnah. Nah, jangan sampai itu cuman makruh, bukan haram. Padahal jelas-jelas mungkin haram. Dia minta lagi di situ. Nah, padahal kalau orang yang beriman, kalau datang kepadanya sebuah ayat, disampaikan kepadanya sebuah hadis, sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Kami dengar, kemudian kami jalankan itu. Sama, Pak, para sahabat seperti itu. Dulu, sewaktu belum turun ayat hijab, ya, para wanita biasa berjalan tanpa menggunakan hijab. Di awal-awal Islam, belum turun syariat hijab. Pada saat turun syariat hijab, luar biasa. Para sahabat Nabi SAW, para sahabiat, yang ketika itu masih di luar rumah, ada yang bertahan. Karena kan baru turun syariat hijab, mereka belum punya pakaian untuk menutupi kepalanya. Nah, ada yang keluar nanti pas malam, baru dia kembali ke rumahnya. Ada yang mereka ambil kain apa saja yang ada di hadapannya, kemudian dia tutupkan kepalanya dengan hal tersebut supaya menjadi hijabnya. Langsung mereka jalankan tanpa tanpa mengkritisi atau mendemo Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seperti itu. Lebih hebat lagi bagaimana sahabat dulu. Nah, ketika mereka dalam kondisi perang, Pak. Dalam kondisi perang, kemudian mereka sedang kelaparan. Dapat seekor keledai. Mereka pun mau masak. Dalam keadaan kelaparan ini, mau perang lagi. Tentunya butuh apa itu? Butuh kekuatan kan? Nah, disebutkan bahwasanya ketika para sahabat Nabi SAW sedang kelaparan menunggu masakan, ya kan? Dan keledainya sudah dimasak. Mau siap disantap, mau dimakan, aromanya tentunya sudah tercium itu. Mereka sedang kelaparan. Tiba-tiba turun ayat pengharaman makan daging keledai peliharaan. Turun keharaman makan daging keledai peliharaan. Apa yang terjadi, Pak? Ini sahabat sedang kelaparan ini, butuh makanan ini, mau perang lagi. Tapi mereka tidak tanya-tanya Nabi, tidak demo sama Nabi. Nah, langsung mereka tumpahkan. Padahal mereka sedang kelaparan itu. Mereka tidak mengatakan, ya Rasulullah mungkin bisa dianukan dulu, nanti setelah ini baru haram. Tidak ada seperti itu. Mungkin sebagian orang sekarang menawar seperti itu. Nah, para sahabat tidak ada yang seperti itu. Dan lihat bagaimana ujiannya ya. Kalau tadi mungkin pengharamannya turun sebelum daging keledai itu masak, sebelum dia dimasak, mungkin lebih mending lah, ya kan? Ini sudah dimasak, sudah siap mau disantap. Allah memang pengen lihat bagaimana imannya sahabat. Dalam keadaan mereka sedang kelaparan, subhanallah. Tapi karena iman itu sudah tertancap, mereka tidak tanya-tanya lagi. Langsung haram ya haram. Karena mereka tahu apa yang disabdakan Nabi, apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala pasti baik bagi mereka. Tanpa ada keraguan mereka jalankan. Subhanallah. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Memang beda imannya para sahabat itu, imannya para ulama salaf dulu dengan imannya orang-orang yang datang belakangan. Nah, jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, faqqu raqabah, dia membebaskan budak. Kemudian apa? Berikutnya, au it'amun fi yaumin di masghabah. Ini yang kedua. Dari jalan kesukaran, jalan mendaki yang bisa mengantarkan kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, au it'amun, atau memberi makan
fi yaumin di masghabah, di hari tatkala terjadi kelaparan, di musim-musim pacaklik. Orang sangat butuh-butuhnya dengan makanan, dia memberi pada saat itu. Ya padahal kan yang namanya memberi makanan secara umum bukan di musim yang orang sangat butuh kepada makanan, bukan di musim-musim orang yang sangat di musim orang banyak kelaparan. Memberi makan saja secara umum itu sudah keutamaan kan, sudah pahala kan, iya kan, sudah pahala. Tetapi Allah sebutkan dalam ayat ini, kamu memberi makanan di saat manusia sedang butuh kepada makanan itu, di saat terjadi kelaparan di mana-mana, kamu beri makanan, itu lebih utama, itu lebih afdal. Karena amalan itu mungkin bisa sama, ya, sama amalannya, tetapi derajatnya yang berbeda. Semakin butuh orang itu kepada sumbangan, semakin butuh kepada sedekah, maka semakin utama pula dia memberikan apa? Dia memberikan yang namanya sedekah. Nah ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Makanya ketika kita memberikan bantuan di saat saudara kita lagi butuh-butuhnya bantuan, di situ keutamaan. Ketika misalnya ada musibah, kita berikan bantuan. Karena orang sedang butuh-butuhnya itu, kena musibah, gempa, banjir, apa lain sebagainya, atau saudara-saudara kita yang ditindas misalnya, tatkala kita berikan bantuan pada mereka di saat mereka sangat membutuhkannya, maka bantuan di saat itu pahalanya berlipat ganda. Pahalanya berlipat ganda. Nah ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam bersabda, as-sa'i 'alal armalati wadh-dhu'afa kal mujahid fi sabilillah. Orang yang membantu dan memperhatikan haknya para janda, haknya para du'afa, orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin, maka keutamaannya kal mujahid fi sabilillah, seperti orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa qas-shaim alladzi la yuftir wa kal qaim alladzi la yaftur, dan seperti orang yang berpuasa yang tak pernah berbuka, dan orang yang berdiri salat malam yang tidak pernah futur, tidak pernah dia loyo dari melakukan ibadah di malam hari. Jadi pahalanya, keutamaannya seperti itu. Nah ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini keutamaan memberikan kepada seseorang yang membutuhkan makanan. Dia miskin, dan orang yang sangat miskin, maka dia lebih utama lagi untuk diberi. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, demikian mungkin yang bisa kita pelajari pada malam hari ini. Semoga bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita termasuk dari hamba-hambanya yang senantiasa menempuh jalan-jalan kebaikan, jalan-jalan ke surga, dan kita dijauhkan dari jalan-jalan neraka. Naktafi bihadzal qadar, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.